Yes. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
kami ya Bapa yang datang di pagi hari ini ya Tuhan, dengan urapan dari kuasa Roh-Mu, biar kami bisa memuji memuliakan nama-Mu dan puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Tuhan.
seperti Engkau. Biarlah Tuhan kami sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu mempunyai komitmen Tuhan, tetap setia, tetap cinta karena kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah banyak memuji Engkau. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami yang ada saat ini Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi penghiburan bagi kami, boleh menjadi motivasi kami di dalam menghadapi dunia yang semakin gelap ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu, urapi dengan kuasa firman-Mu. Biar setiap kata-kata yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar firman yang hidup, yang boleh menghidupi setiap kami yang ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau siap Tuhan dan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena dingin ya, jadi kurang semangat ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapakah yang ada di depan ini? Kalau tidak kenal maka tidak akan sayang ya. Nama saya Sipura Umyati. Kami melayani di Jogja. Kebetulan kami ada sesuatu sehingga kami mudik ke Rujo Tangan. Nah, kemarin telepon sama Bapak Gembala di tempat ini, dia bilang, Pak tolong dong melayani di Kalambret. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaannya buat Bapak Ferry. Nah, Bapak Gembala saudara ini dulu waktu masih kecilnya saya yang merawat, karena saya anak rohani dari mami. Nah, jadi waktu kami tinggal di, saya sama adik pengerja satu lagi tinggal di Serengat, mami papi di Rujo Tangan. Saya merawat berapa ya waktu itu 4 anak kecil-kecil. Dari kecil kami ajari anak-anak ketika kami menghadapi sesuatu hal, ayo masuk gereja, berlutut, berdoa, dan terjadi mujizat ketika kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita mau masuk dalam, sudah ya kena perkenangannya. Nah, mungkin tahu anak saya 4, banyak ya. Anak angkat 1, cucu saya 8. Kelihatannya saya masih umur 17 tahun ya, tapi saya sudah 68 tahun. Nah, karena kemurahan Tuhan, saya bisa seperti ini. Ya, puji Tuhan. Nah, kita mau dengan firman Tuhan. Saya beri tema, jalani proses, jangan protes. Apa? Jalani proses, jangan protes. Nah, ini sifat manusia, maunya protes terus. Protes dan protes. Kita baca satu ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang kita semua bagi berdiri sekali lagi. Kita mau baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Allah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan menghajar
orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita punya putra atau putri, kalau anak kita tidak benar, kita hajar. Firman Tuhan mengatakan tidak salah kita menghajar anak kita, supaya tujuan kita, tapi dengan hati tujuan yang baik, bukan menghajar karena emosi, karena marah, tidak. Tapi menghajar anak kita tujuannya supaya anak kita menjadi lebih baik. Nah, seperti Bapak Gembala Saudara, ketika kecil, mami itu kalau menghajar dengan satu sapu lidi, satu, bukan banyak, satu, nggak benar dilibas, apa ya? Libas itu bahasa Batak ya. Karena suami saya orang Batak, jadi terbiasa ya. Disabet ya, dipukul dengan lidi, hanya satu, bukan sapu itu, karena satu itu lebih sakit. Itu kebiasaan mami dulu. Kalau anaknya nggak benar, selalu itu disabet, dipecut dengan satu lidi. Karena mami mempunyai tujuan yang baik. Mungkin Ferry punya sakit hati sama mami ketika enggak, kan tujuannya baik. Kita lihat hasilnya, dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Itu tujuan orang tua untuk menghajar anaknya. Begitu juga firman Tuhan dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau dalam kehidupan kita ini jalannya mulus seperti jalan tol itu ada gelombangnya, kita perlu bertanya-tanya. Tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada problema, itu justru kita perlu waspada. Karena dikatakan orang yang dihajar itu tandanya orang yang dikasihinya. Ketika kita sudah jauh hidup di luar kehendak Tuhan dan Tuhan membiarkan, itu ada tanda tanya yang besar. Kita justru sebaiknya kita waspada, koreksi diri. Jangan merasa nyaman, wah hidupku happy, hidupku mulus, tidak pernah ada masalah, sekalipun aku banyak dosa. Itu perlu waspada, perlu koreksi diri. Jangan merasa bangga, wow hidupku enak, di zona nyaman, tidak pernah mengalami yang namanya badai, yang tidak pernah mengalami yang namanya masalah, problema, persoalan. Tidak seperti itu. Dan di sini dikatakan, dan Yesus Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jelas sekali loh firman Allah. Menyesah itu juga menghajar, mendidik, mendisiplinkan orang-orang yang dianggap, yang diakui sebagai anak-anak Tuhan. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, selalu protes saat menjalani proses. Ada di dalam firman Tuhan, contoh bangsa Israel. Di dalam Bilangan 14 ayat 2, Bilangan 14 ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bangsa Israel terkenalnya itu bangsa yang keras tengkuk. Bangsa Israel, bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan.
Tetapi bangsa Israel ini tidak pernah bersyukur. Ketika menghadapi masalah sedikit saja, dia sudah ngomel, sudah bersungut-sungut. Di sini dikatakan tidak pernah ada ucapan syukur. Berapa kali bangsa Israel menyakitkan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyayanginya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas bangsa Israel. Karena dalam menghadapi proses selalu protes, sehingga ketika bangsa Israel mau berjalan menuju tanah Kanaan, seharusnya perjalanan itu hanya ditempuh berapa hari? 40 hari. Di sini di firman Tuhan dikatakan berapa tahun? 40 tahun. Wow. Di sini ada yang umur 40 tahun. Kita bayangkan 1 tahun aja berjalan lama. Baru 1 tahun. 1 hari kita berjalan, rasanya capek, lelah. Ini dibuat muter karena keras tengkuk bangsa Israel. Karena kehidupan yang tidak ada ucapan syukur, selalu bersungut, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan pimpinan dia, sehingga bangsa Israel dihajar oleh Tuhan, supaya bangsa Israel ini sadar, bangsa Israel ini supaya menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan Tuhan, kenapa dia berjalan selama 40 hari, sedangkan bisa ditempuh sebenarnya hanya 40 hari. Tuhan mempunyai tujuan supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang bisa mengucap syukur, menghargai akan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekali kasih, janganlah ketika kita menjalani proses ada sungutan, ada sungut-sungut, ada menyalahkan Tuhan. Jangan. Tetapi kita belajar untuk mau mengerti apa tuh yang menjadi mau Tuhan atas hidupmu. Kenapa sih dalam hidup ini kok selalu ada masalah? Bersyukurlah, tandanya Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah, kita lanjut yang kedua. Saat menjalani proses tidak protes. Contoh, Ayub. Ada 4 hal yang terjadi di dalam Ayub 1 ayat 14 sampai 15. Ayub 1 ayat 14 sampai 15. Di sini kita mau belajar mengerti, kita mau belajar dari kehidupan Ayub, di mana proses yang dialami oleh Ayub luar biasa. Mungkin kalau itu terjadi atas kehidupan kita, kita bilang, Tuhan, aku gak sanggup lagi, aku gak bisa Tuhan, aku gak mampu. Tetapi kita biarlah belajar. Mulai ayat 13 kita mau baca. Ayub pertama atau 1 ayat 13 kita baca. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga
dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, segala ternak ketika berada di ladang dirampas, semuanya habis. Bukan hanya ternaknya, tapi penjaganya pun dibunuh. Hanya seorang yang selamat, sehingga dia datang kepada Ayub memberikan berita, Tuanku Ayub, semua ternak habis dan penjaga punah dibunuh, hanya aku yang selamat, sehingga aku bisa memberitahu kepada Tuanku Ayub. Itu belum sempat Ayub berpikir seperti apa, datang berita yang lain. Sementara orang itu berbicara, jadi penjaga yang pertama tadi mengutarakan bahwa ternaknya dirampas dan dibunuh, ada berita menyusul. Sementara orang itu berbicara, ayat 16, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat. Wow. Secara manusia, secara logika, aneh kejadian ini ya. Masa ada api dari langit langsung membakar kambing, domba, dan penjaganya. Hanya satu penjaga yang selamat. Itulah keajaiban Tuhan. Nah, sementara ini laporan belum selesai laporannya. Jadi itu Ayub itu belum ngeh apa ya? Karena berita itu, wah, yang satu beritanya belum selesai disampaikan, yang satu datang lagi. Nah, ini yang ketiga datang lagi. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Dalam ayat 17, orang-orang Kasdim membentuk pasukan, 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Jadi Ayub ini orang yang kaya raya. Segala ternak dia punya. Ini unta-untanya banyak sekali, dirampas dan penjaganya dipukul sehingga mati. Hanya satu. Itu pun Ayub baru mendengar beritanya, belum sampai itu ada lagi berita yang lainnya di dalam ayat yang ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu. Nah, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi dari pertama ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ketika harta bendanya ada berita semuanya habis, Ayub belum merespon. Dan ketika mendengar kalau anak
yang laki-laki dan perempuan anaknya berapa? Laki-laki ada berapa? Ada berapa? Perempuannya? Ketika mendengar itu di dalam ayat 21 ayat 20 ya, Ayub baru merespon. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ayub dalam menghadapi proses, dia tidak protes. Ketika saya membaca ini, saya bisa merasakan bagaimana kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Anak-anaknya yang ganteng-ganteng, anak-anak yang cantik, semuanya habis. Kejadian terjadi dalam satu hari, dan itu tidak sampai satu hari, cuma hitungan jam. Kejadian itu luar biasa. Mungkin kalau itu terjadi atas kehidupan kita, dan mungkin ini pernah kita alami ketika kita menghadapi masalah yang satu belum terselesaikan, datang masalah yang lain. Pernah Bapak Ibu alami? Itu sering saya alami sebagai hamba Tuhan. Kejadiannya tahun yang lalu, pas lebaran seperti ini, waktu itu bulan 4 April, anak saya yang paling kecil join untuk usaha jual beli HP dengan modal yang cukup besar, 135 juta. Waktu itu pas lebaran, teman-temannya bilang, aku mau mudik ya, kita tutup 1 minggu, aku mau mudik ke Jakarta. Anak saya yang nganter ke stasiun, barang masih ada di konter HP-HP itu. Katanya pulang tanggal 4, tanggal 10 kok mundur-mundur terus. Saya bilang, coba cek dulu HP-nya di konter, ada enggak? Ludes, habis semua. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Sampai saat ini tidak ada beritanya. Intinya tertipu, dibawa lari uang segitu banyak. Bagi kami yang bantuan, itu sangat besar sekali. Hal itu belum, ya, saya tidak menyalahkan Tuhan. Cuma saya katakan pada anak saya, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Jangan kamu mengandalkan pikiranmu, otakmu, kekuatanmu. Andalkan Tuhan. Suami saya juga bilang seperti itu. Kalau itu memang berkat kita akan kembali. Tapi kalau bukan berkat kita, udah lebih baik kita berdoa, kita doakan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hal itu belum selesai. Itu kejadiannya April. Dan Mei-nya, tanggal 2 Mei kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-39 dan ulang tahun suami saya yang ke-60. Hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu terus saya
kami rindu untuk merayakan bersama-sama dengan jemaat, sehingga saya masak bikin nasi kuning 6 kilo waktu itu malam-malam. Dan suami saya pagi itu keliling ke tempat jemaat. Yang cerita jemaat, saya kan nggak tahu, dia sibuk keliling ke tempat jemaat-jemaat. Dan ketika saya sorenya ibadah kaum wanita, suami saya tuh pulang lagi ke rumah karena kami di pastori, kami ada rumah agak jauh, setengah jam perjalanan. Suami saya tuh pulang lagi ke rumah katanya, ketemu tetangga, sempat ngobrol, nyapa, dan bawa sound system dari rumah dibawa ke pastori. Dan itu setelah saya pulang dari kaum wanita, saya melanjutkan masak lagi. Waktu itu sekitar 10 suami saya bilang, bikin dong kopi. Oh ya sebentar ya, kompornya masih kepake, sabar. Sudah ingat, oh iya gulanya habis untuk besok. Karena kami menyediakan makan bagi pelayan Tuhan, bagi jemaat siapapun, terbuka setiap minggu. Hari ini pun saya serahkan kepada jemaat, minta tolong dimasakkan, saya bilang gitu. Sekarang saya ada keperluan ke Jawa Timur. Setelah beli gula, saya masuklah setengah 11 ke kamar. Jadi bikin kopi, aku sudah buat di bawah. Oke, kalau itu cepat diminum. Ini sudah setengah 11 loh. Besok pagi-pagi harus pelayanan. Udah tidur tanggung. Dia mempersiapkan untuk PA hari Kamis. Dia persiapan. Sedikit lagi selesai. Ya wes, aku mau melanjutkan masak ya. Oke. Sekitar jam 11 lebih, saya masuk kamar lagi. Dia sudah tertidur tapi kakinya itu di bawah. Ini kebiasaan kalau sesuatu yang belum selesai, dia tidak mau tidur, kakinya itu di atas tempat tidur kan. Biasa saya angkat, itu ada respon. Dia terbangun. Ini kok enggak? Kok badannya dingin ya? Saya lihat wajahnya, kok sudah berubah? Saya langsung teriak, saya teriak, tidak respon. Saya panggil, kebetulan kalau malam minggu tidur di pastor itu ada beberapa pemudi dan ada beberapa jemaat. Saya panggil mereka, sudah tidak respon. Semakin dingin. Saya angkat kepalanya, saya teriak. Dia sempat buka mata, langsung tertutup, itu menghembuskan napas terakhir. Saat itu saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya lemas, saya ngelokro. Dengan cara yang ajaib. Saat itu saya merasa, Tuhan, kenapa di hari bahagia kami Engkau panggil orang yang saya kasih tidak sakit. Kalau sakit mungkin saya belum merasakan merawat, ada kesempatan merawat itu rasanya ada sesuatu yang itu. Ini enggak, baru ngobrol, enggak ada tanda-tanda dia kalau sakit. Tetapi memang pernah 3 kali dia katakan, waktuku sudah tidak lama lagi, mau pulang. Saya pikir kalau pulang ke Sumatera, karena mamanya mau ulang tahun, dan itu giliran kami yang harus pulang ke Sumatera. Ya tunggu, berdoa kalau ada berkat kita. Bukan, waktuku sudah tidak lama lagi. Saya tersenyum. Jangan tersenyum loh, nanti kamu akan menyesal.
Ternyata itulah. Dan ketika kami bawa ke rumah sakit, kebetulan rumah sakit dengan pastor itu hanya sekitar 100 meter. Di sana sudah dinyatakan bahwa Bapak sudah tidak ada. Saat itu saya ingat dengan kejadian Ayub. Saya baru kehilangan satu orang. Ayub 10 orang, tetapi dia tetap mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Saat itu saya ingat akan kejadian Ayub. Dan ketika saya membawakan firman Tuhan, waktu itu saya tidak bisa meresapi seperti setelah saya alami bagaimana rasa kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Itu proses yang saya alami secara pribadi. Dia sudah mempersiapkan diri dengan luar biasa. Ketika di rumah duka, saya memilih, maaf ini ada kesaksian ya, memilih peti mati itu yang murah-murah karena saya sesuaikan dengan cuan, ya, dengan kemampuan saya sebagai hamba Tuhan. Saya memilih yang harga 1,5 juta. Tetapi pengurus Budi Abadi dia katakan, Tante, si Om berapa minggu yang lalu waktu pelayanan di sini, kan kami sering pelayanan orang kematian di Budi Abadi. Lihat-lihat peti ini loh, bagus banget, aku bilang gitu. Dan sejak dilihat, ditanyakan enggak laku-laku. Biasanya tuh laku kenceng, ini enggak laku, yang ini satu ini enggak laku-laku. Artinya gimana tuh Pak? Sebelum ini sudah pilihannya Bapak katanya. Harganya berapa? Aduh, berlipat-lipat harganya, mahal banget. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu memang itu, ya nanti saya korting bes katanya. Karena Bapak sering melayani di sini. Jadi itu surat-surat pun. Ketika surat yang saya perlukan itu sudah berada di tasnya dia. Selama ini nggak pernah dia bawa surat-surat seperti kakak, nggak pernah. Tetapi ternyata sudah tersiap di dalam tasnya. Kami nggak pusing-pusing lagi. Semuanya berjalan. Puji Tuhan. Dan luar biasa. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Habis 113 juta. Cara manusia, saya punya uang cuma 200.000 waktu ke rumah sakit. Saya nggak tahu yang bayar rumah sakit siapa. 113 juta. Bahkan masih ada sisa. Saya bisa bangun langsung makamnya. Karena dibom makam Cina, dioyak-oyak sama penunggu makam itu, harus segera dibangun. Kami bangun, habis banyak juga karena besar. Beli tanahnya pun mahal di sana. Tuhan cukupkan, bahkan masih ada kelebihannya. Karena Tuhan baik. Ketika kita menghadapi proses, tidak protes, tetapi tetap setia, tetap cinta, maka mujizat Tuhan itu akan dinyatakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mau belajar dari kehidupan Ayub. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, biar kita sadar
bahwa apa yang kita miliki ini itu pemberian daripada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika apa yang kita punya Tuhan ambil, kita tetap mengucap syukur, sehingga mujizat-mujizatnya itu akan kita alami. Mujizat-mujizatnya itu akan terjadi atas kehidupan kita. Setelah kematian suami saya, tanggal 4 nanti 11 bulan. Selama 11 bulan, secara manusia saya tidak bisa, karena semuanya saya tergantung dengan suami saya. Saya terlalu dimanja oleh suami saya. Jadi para istri kalau dimanja suami terlalu jangan mau. Para suami kalau dimanja sama istri jangan mau. Aduh, kelabakan, apa sih kelabakan? Kelabakan ketika ditinggal. Saya benar-benar bingung, linglung, ndak. Bagaimana cara bayar listrik? Bagaimana bayar WiFi? Bagaimana cara bayar BPJS-an? Nol pun tidak tahu. Tapi setelah saya lihat di dompetnya, di situ ditulis besar-besar, ini cara bayar WiFi, ini cara ditulis di situ. Jadi saya sudah dipersiapkan, karena dia tahu bahwa saya itu gaptek, tidak tahu apa-apa. Buka ATM aja saya nggak bisa loh. Bener, sampai sekarang saya mau ngambil uang di ATM itu nggak bisa. Tapi puji Tuhan, saya sudah diajari anak saya, dibukakan lagi ada satu hal lagi, rekeningnya. Sebelum dia meninggal, rekeningnya itu udah dia tutup, diganti ke rekening saya. Itu pun saya nggak tahu. Itu pun dia ada catatannya. Luar biasa. Sekarang tidak pernah kami punya tabungan, karena kami berdua ini sifatnya sama. Tidak bisa melihat orang yang susah. Ketika ada jemaat yang jalan tuyuk-tuyuk telat, itu suami saya paling gak suka kalau melihat jemaat telat datang. Langsung pulangnya, kenapa tadi terlambat? Aku jalan kaki umum. Mulai minggu depan nggak jalan kaki, beca aku yang bayarin. Jadi tuh dia ngisi pulsa untuk Grab apa tuh habis, bukan kita pakai, tapi untuk jemaat. Itu sehingga ketika itu saya lihat di bank saya ini banyak sekali tabungannya, 192.000. Itulah warisan yang dia tinggalkan pada kami. Tetapi ada satu hal, warisan yang tidak pernah kami lupakan. Dia orang yang penuh kasih, murah hati, sehingga jemaat yang miskin-miskin itu, itulah yang di depan jenazah itu nangisnya seperti kehilangan apa aja. Sampai mertua saya, kenapa nangisnya seperti itu? Ya dia merasa kehilangan mak, karena selama ini almarhum yang memperhatikan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kesimpulannya, di dalam dunia ini maunya kita, hidup kita itu yang happy-happy, betul? Tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar seperti jalan tol tadi. Itu yang kita inginkan. Tapi apa yang kita inginkan itu bukan menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita suruh milih, kamu kepingin menghadapi masalah terus menerus atau menerima berkat yang banyak? Coba jujur, pilih yang apa? Menerima berkat yang banyak. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tadi di sini dikatakan orang yang dihajar Tuhan itu tandanya orang yang dikasihinya. Yang disesat, tanda orang itu sebagai tanda dia menjadi anaknya. Jadi kalau kita menghadapi yang hal-hal mulus, perlu koreksi di belajar dari kehidupan Ayub. Ketika menghadapi
proses dia tetap bersyukur apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua pamit berdiri. Kita angkat satu pujian, Ku Tetap Cinta. Saya undang singer maju ke depan. Saya tadi tidak ada Kang Sen sama WL. Nanti pujiannya ini ya, tidak. Tetapi puji Tuhan, itulah karya Roh Kudus. WL tadi bisa maju untuk membantu. Kita akan pujian, Ku Tetap Cinta. Apapun terjadi atas kita, ketika kita menghadapi proses, kita mau tetap katakan, Tuhan, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia. Walau badai datang dalam kehidupan kita, kita mau katakan, Tuhan, aku mau tetap cinta. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Amin.
sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. 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 Besar kasih-Mu Tuhan. Nyata pertolongan-Mu ya Tuhan. Di tengah badai sekalipun, di tengah taufan sekalipun, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau setia kepadamu. Kami mau Tuhan hidup mengasihi-Mu, hidup mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kami tidak bisa balas kasih Tuhan yang begitu besar melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak, kita tidak bisa menghitung kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita hanya bisa katakan Tuhan Yesus, terlalu banyak kasih-Mu, terlalu banyak kepedulian-Mu dalam hidupku. Engkau itu hati yang setia, bersama Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati Tuhan. Kami rindu setiap firman yang kami dengar itu boleh terus berbicara di dalam setiap hati kami yang dengar firman Tuhan pagi ini. Biarlah kuasa firman bekerja di dalam hidup kami. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami menghadapi proses yang Tuhan izinkan, tetapi kami mau belajar setia. Kami mau belajar
ajar untuk kami tetap cinta Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus setia atas hidup kami. Tuhan Yesus tidak mengizinkan setiap persoalan, setiap beban itu melebihi kekuatan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup memberi pengharapan, sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberi penghiburan, sanggup memberi jalan keluar yang terbaik. Untuk kami menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan kami, kuatkan iman kami. Kalau mungkin kami menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mau protes Tuhan, tetapi kami mau taat dengan kebenaran firman. Kami mau menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi, sekalipun kami harus hadapi sesah dari Tuhan. Kami mau menghadapi cambuk yang dari Tuhan. Kami mau tetap ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi ini dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam pelayanan yang ada di kota Jogja sana. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati jemaat yang hamba-Mu layani Tuhan. Sehingga Engkau saja yang dipermuliakan. Kami percaya, kami juga yang datang pagi ini kami diberkati. Iman kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, dan tubuh kami dikuatkan. Terima kasih. Sebentar kami akan bawa korban syukur. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Kuduskan setiap persembahan kami. Mata uang yang kami persembahkan dikuduskan, sehingga semuanya dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini Bapak Ibu Saudara diberkati. Haleluya. Kita disegarkan lagi. Walaupun mungkin hari-hari ini banyak persoalan, banyak beban hidup kita, tetapi ada janji Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Amin. Kita akan bawa korban persembahan. Dan persembahan yang kedua sebagai tanda kasih kita kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku dan Hari berganti
mempersembahkan korbannya pada saat pagi hari ini. Atas nama Gembala dan seluruh Jemaat Makedonia Kalangbret mengucapkan banyak terima kasih kepada Tante Umiati ya? Iya, yang Tante Sipora yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, keluarga, dan rencana besok mau pulang. Ya, tidak kerasan di kampung halaman karena sudah lebih lama tinggal di Jogja ya, Tante Sipora. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya semua juga jemaat yang datang diberkati. Haleluya. Hari ini tidak ada pemuda remaja ibadahnya, tidak ada juga ibadah sekolah minggu. Masih suasana lebaran ya. Jadi mungkin pulang dari gereja Bapak Ibu Saudara mau lebaran. Ya semoga Tuhan berkati. Pengumuman pekerjaan Tuhan, hari Kamis tetap ada ibadah jam 5 sore di gereja. Saudara Johan yang pelayan pujian, renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Jumat mesbah doa keluarga. Hari Minggu ibadah terakhir, belum perjamuan ya, masih minggu kelima. Pelayan pujian Ibu Paini, singernya Ibu Tuti dan Saudara David. Semoga Mas David belum keluar negeri, keluar pulau, sering keluar pulau ini ya. Haleluya, Tuhan berkati. LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Niken, Asher dari keluarga Ibu Lucy. Dan mulai hari, semoga Tante tidak lupa, mulai minggu depan untuk yang pelayan musik Tante jadwal ya. Haleluya. Untuk minggu pelayan musik Saudara Daniel, Saudara Jonathan dan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Dan kalau hari Kamis Saudara Timothy siap juga untuk melayani drum ya. Drumnya sudah bagus, dibuat bagus sama Popo. Jadi pemuda-pemuda ya semangat ya untuk melayani lewat talenta yang pemuda remaja terima. Tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak sekolah minggu juga ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lagi Om? Untuk Paskah minggu depan baru diumumkan. Untuk Paskah Bapak Ibu Saudara, iya harus diumumkan hari ini ya. Kemarin ini banyak yang datang. Ada pemeriksaan Om? Ya Bu, kesusun enggak? Kesusun enggak? BO. Mungkin Tante Umi bisa diperiksa nanti. Di sini selalu ada pemeriksaan kesehatan juga. Ini kakak saya saudara ya. Ya seperti kesaksian tadi, masa kecil saya ya Tante Sipora Umianti ini yang ya bukan cuma Tante Sipora, banyak sekali ya yang dipapar itu juga dulu pengertiannya Papi. Kalau Tante Sipora ini memang dari jemaah akhirnya jadi hamba Tuhan gitu. Tadi tentang apa tadi? Oh ya, sekali lagi makasih banyak untuk pelayanannya. Tuhan berkati Tante Umi ya. Pendain Umi itu ibu, Tante Umi ibu. Tante Umi hati ya. Tuhan berkati. Ada rencana untuk Paskah itu mau dibuat acara. Nggak tahu saya acaranya sudah ada yang buat acara. Nggak tahu mau diberi di kambing untuk gimana. Paling enggak kita butuh keuangan 2 juta saudara untuk ya tetap untuk makan-makan supaya Bapak Gembalanya tambah gemuk lagi. Ya, jadi gimana caranya? Saya yakin dan percaya untuk GBD Makedonia 2 juta itu kecil, saudara. Amin. Ya, seminggu 2 minggu sudah teratasi dan ya nanti mungkin tidak perlu harus ditagih-tagih itu. Bapak Ibu Saudara kalau mau kasih kas kemana? Pak Justin ya?
Ya, di Pak Justin aja ya. Ya, Tuhan berkati itu aja. Dan bantu doa saudara. Ini komputernya sebenarnya sudah lama bermasalah. Berulang kali kita servis kemarin terakhir RAM-nya harus ganti yang tadinya 4 GB jadi 8 GB, habis berapa? 400.000. Bantu doa supaya bisa beli CPU-nya supaya bisa lebih baru lagi. Nggak tahu harganya berapa Pak? Yang speknya mungkin lebih tinggi lagi ya, supaya kita ya hasilnya lebih bagus lagi. Bantu doa saja, selama masih bisa dipergunakan kita akan pergunakan semaksimal mungkin ya, supaya pelayanan bisa lebih lancar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Saya berpikir itu saja pengumuman. Kami sudah semua berdiri. Ya, nanti kalau ada tambahan-tambahan kita bisa umumkan lewat WA group. Iya. Kami selalu berdiri. Mungkin tadi perkenalannya kurang lengkap ya. Kalau kita bagi berdiri saja Bapak Saudara ya. Tentu Umiati ini suaminya ini orang Batak saudara ya, Hutahayannya, betul. Kalau saya manggilnya kadang Kak, kadang Bang kan, Maruluan Hutahayan, tapi sudah almarhum. Orangnya orang Batak tapi lembut banget. Makanya kesaksiannya akhirnya banyak yang sayang. Orang Batak banyak disayangnya. Di sini juga, amin. Di sini banyak orang Batak sih juga. Ada Bababa, ada Tambunan, ada Siagian. Oh, Mbak Guru Siagian dijadikan orang Batak ya. Iya, Tuhan berkati. Saya si Samuel. Yesus
kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengatakan di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan Yesus selalu memperbaharui kehidupan kami, membela kami, haleluya, menaungi kami dimanapun kami berada, dalam kami berjalan, dalam kami beraktivitas. Ada Tuhan yang selalu Immanuel menyertai kami. Dengan tangan kananmu Engkau memegang kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kami, karena pegangan tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Sipora Umiati yang sudah menjadi berkat menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini di tempat ini. Pakai lebih hari lebih heran dalam pelayanannya di Jogja. Tuhan tolong berkati, memberkati anak, menantu, cucu, bahkan Tuhan berkati pelayanan di sana. Tuhan berkati, haleluya, haleluya, perjalanan hamba-Mu. Direncanakan besok akan kembali ke Jogja. Tuhan jagai, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bahaya. Sebagaimana perjalanan berangkat, mudik, demikian juga saat balik dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini hadir. Tuhan juga memberkati kami semua. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang tidak hadir karena mungkin mereka juga mudik ke tempat-tempat lain. Kami berdoa dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan saat ini yang datang, Engkau juga memberkati kami. Engkau tahu kami mengutamakan Engkau, kami mendahulukan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan untuk mengembalikan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami perbuat Tuhan melihat, dan Tuhan berkenan untuk memberkati. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan lakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami juga berdoa melihat kondisi hari-hari ini, haleluya, perjalanan yang cukup padat, kemacetan di sana sini yang bisa menimbulkan stres, ataupun kendaraan-kendaraan yang bisa remblong dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, bahkan cuaca yang tidak menentu bisa saja terjadi bencana alam di sana sini. Kami berdoa Tuhan jagai sertai lindungi anak-anak-Mu dalam perjalanan mereka, baik bersepeda motor, bersepeda, bermobil, apapun yang dikendarai oleh anak-anak Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka semua. Kasih setia-Mu limpah atas kami semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati. Biarlah rasa sukacita kami di minggu-minggu ini juga Tuhan warnai dengan sukacita daripada Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, sehingga penuhlah sukacita kami, damai sejahtera kami benar-benar kami rasakan, dan kami boleh mengalami Tuhan di dalam setiap proses yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Setiap kami yang datang diberkati Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bawa pulang, kita terima berkat Tuhan ini dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan.
Kami terima berkat Tuhan, kami bawa pulang dengan sukacita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Pelayanan PAB bisa